Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ayyuhal mustami'una mustami'at rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sebagaimana kita telah mengetahui bersama bahwa di bulan Dzulhijjah ini yang insya Allah kita sudah memasuki malam 1 Dzulhijjah, kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban yang hukumnya sunat muakkad. Pada pertemuan yang kemarin dijelaskan bahwa Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi menika akurban sapo 100 ekor unta, 63 disembelih sendiri, 37 isra'aki ka Ali karamallahu wajhah. Hikmana diantarana bahwa ketika Kanjeng Nabi Kak Dinto akurban 1 ekor unta, beliau meminta bagian 1 daging, 1 potong daging dan seterusnya. Kemudian daging itu dimasak dimakan sekeluarga. Karena hari raya Idul Adha itu kan juga disebut Yaumut Ta'am, hari makan-makan, hari pesta. Nah, artinya bahwa daging kurban, daging sape, monenge Indonesia nika sape atau embi yang kita berikan kepada fakir miskin, kepada keluarga, tetangga, dan orang-orang yang mampu juga. Itu yang dibagikan adalah benih segeda dilihat materi daging banyak sakone. Mun urusan daging sape, urusan daging embi, jaman samakin bisa beli. Kapan saja kita bisa beli karena banyak pesen kapi. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah daging sape kurban eka asa bade barokah yang melekat pada daging yang tidak bisa kita beli nengi pasar. Makanya dari paneka dibagikan daging kurban itu dibagikan walaupun sedikit supaya oleh barokah. Nah, begitu juga Ali ketika diperintah untuk menyembelih binatang kurbannya Kanjeng Nabi, Sayyidina Ali membagikan semuanya dan Nabi Muhammad melarang mengambil upah dari bagian daging kurban itu. Nah, ini kan nomor paling penting. Jadi ketika kita memakan daging kurban, di dalamnya ada barokah. Dan kita kudu aniat para tantaretan. Aniat berma, aniat sekarang saya makan daging kurban, makan barokahnya daging kurban, berma tahun dateng mon kita yang beri daging kurban. Jadi jangan cek kuna ngarep beri manono. Tapi usaha bagaimana kita bisa beri daging kurban. Mangkana
kurban paneka setong kalakuan sepaling icintai bareng Allah Subhanahu wa taala. Margana apa? Margana bada hablum minallah, bada hablum minan nas. Hablum minallah kurban, asal kata ini qoroba, artinya mendekatkan diri dekat Allah Subhanahu wa taala. Kala bencara menyembelih binatang kurban, hablum minan nas, kala bencara membagi-bagikan daging binatang kurban. Ketika dibagikan kepada orang lain, maka timbul rasa senang. Nah, senangnya orang neka seibri daging neka, Allah Subhanahu wa taala akan senang ke orang seabri daging kurban. Kita berusaha, bani kita minta, bani kita mengharap, bani kita ini mengharap beri. Tapi bagaimana kita berusaha untuk memberi daging kurban. Kadang-kadang para tantaritan samakin paneka kita ini terlena dengan kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tertipu dengan kehidupan dunia, berusaha bermain senengi orang. Tak berusaha bermain kesenangi Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal ini kesempatan yang paling baik di yaumin nahar, tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah. Adyabu paling dicintai kecuali mengalirkan kurban. Binatang daging kecuali mengalirkan darah daripada binatang kurban. Ini kelakuan yang paling dicintai. Kita berusaha berumah ngalakoni kelakuan si paling dicintai ya bareng Allah. Sebab pun apa? Ketika kita usaha terus eka senangi orang, belum tentu eka senangi ya bareng Allah. Usaha berumah bisa senang, bos bisa senang, semua orang ini kan bisa senang. Tapi tak usaha berumah bisa eka senangi Allah Subhanahu wa taala. Ingat para tantaritan, ketika kita nika usaha eka senangi orang, belum tentu Allah nika senang. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala apa nika senang ke orang, maka jelas semua makhluk yang ada di dunia, pada penduduk langit, penduduk bumi akan cinta kepada orang tersebut. Nikah hikmahnya daripada binatang kurban. Selanjutnya, bahwa sape, ambik yang kita kurbankan besok akan menjadi kendaraan di akhirat, kendaraan di Siratul Mustaqim. Dateng kalaban tandukna, dateng kalaban buluna, dateng kalaban obuk-obukna. Ini apa? Ini kan apa artinya? Ini kan ibarat taki sebuah parsemon jana orang Madura nikah. Kinaya. Mana apa maksudnya? Kendaraan. Masa kita akan naik unta? Masa kita akan naik masa kita ini akan naik kambing? Masa kita ini naik sapi? Bukan. Kita akan mempunyai kendaraan si paling nyaman, kendaraan si paling larang, ibendinga ki abareng kendaraan sebeden itunya. Bahkan kalau kita ini menghitung kalkulasi kenikmatan yang ada di akhirat, aneka setong bending saibu. Bode kendaraan si paling larang, maka saibu kali lebih larang kendaraan sebekal besok menjelma kurban-kurban kita. Saibu kali lebih larang dari kendaraan yang akhirat. Benar kendaraan si lebih nyaman itunya, paling nyaman yang itunya, saibu kali lebih nyaman daripada kendaraan yang akhirat. Kemudian dateng kalaban tandukna, dateng kalaban buluna, dateng kalaban obukna. Itu apa maksudnya? Nah, kendaraan itu kan butuh aksesoris. Nah, sape ini kamu tandukna tak bagus, ya beseki.
Nah, begitu juga embi, napa semacamnya. Ketika bulunan yang bukus kan larang. Artinya kendaraan dihiasi dengan aksesoris paling bagus 1000 kali lebih bagus daripada kendaraan yang ada aksesorisnya dengan dunia. Itu besok akan menjadi kendaraan kita. Saya terakhir para tantaritan bahwa hikmah daripada berkurban di dalam hadis diriwayatkan sareng Siti Aisyah diakhiri dengan fatibu laha nafsan, hendaklah kau bersihkan hatimu dengan berkorban. Artinya berkorban paneka di samping dengan hikmah-hikmah tadi, beda hikmah yang paling besar engki paneka kangkui membersihkan ate. Napa sih perlu dibersihkan? Ini hikmah yang paling besar. Apa yang perlu dibersihkan? Ketika para tantaritan, ini diperhatikan ini. Ini penting ini. Ketika kita menyembelih binatang kurban, maka dalam ate manika diresapi bahwa di dalam hati manusia itu ada sifat hewani. Nah, kita sembelih sifat hewani yang mengotori jiwa kita. Seperti apa? Seperti serakah. Seperti apa? Seperti tandi todus. Ini mah bener sampai binatang andi todus tandi. Nah, kalau berkurban, sifat serakah yang ada di dalam hati, sifat tandi todus sebeda dengan dalam hati kita sembelih, buang berikut mengalir bersama ngalirnya darah-darah yang dikurbankan. Ini yang paling penting adalah bisa membersihkan jiwa kita kalau membagi-bagikan daging kurban. Malar muka kita ini diberikan rezeki sebanyak, kesempatan masih ada untuk bisa berkurban. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Pasti ada lopota, pasti ada salahnya karena kita ini manusia biasa. Sapuran si raja, mohon maaf yang besar apabila ada kesalahannya, apabila ada yang benar itu semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadamini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.